Selamat malam semuanya. Kita bersyukur karena cinta kita kepada Yesus itu luar biasa. Itulah yang membuat kita pada petang hari ini bisa berkumpul bersama. Yang juga membuat kita meskipun latar belakang satu sama lain gak sama persis, ada bedanya, tetapi tetap bisa bersaudara. Kita sadar betul kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan Yesus yang kita ikuti, kalau kita renungkan bacaan tadi, khususnya Injil, memang hanya dihidupi oleh kasih. Maka ketika melihat ada seorang janda yang sedih karena anaknya satu-satunya laki-laki meninggal, kemudian Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Orang yang hidupnya hanya dikubarkan oleh kasih, ketika melihat orang lain terutama yang memang perlu ditolong, hatinya hanya digerakkan oleh belas kasih. Berpikir apa yang bisa saya buat. Itu sebabnya Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasih kemudian berbuat sesuatu. Yesus berkata, bangkitlah. Inilah Yesus. Malam hari ini kita berdoa bagi Pak Ariman yang 1 tahun lalu dipanggil oleh Tuhan. Salah satu yang baik untuk kita syukuri dan kita hidupi juga adalah kasih Pak Ariman yang luas. Saya menyebut luas oleh karena Pak Ariman kan cukup lama di koperasi. Dan koperasi itu kan sifatnya untuk umum. Pak Ariman sudah berusaha supaya kasih itu pada akhirnya juga diamalkan sehingga luas. Bersyukur juga karena sampai saat ini stasi kita ini juga selalu ada orang yang seperti itu. Selalu ada yang juga memikirkan mengenai apa yang bisa kita buat, yang kalau dilakukan memang masyarakat itu juga merasakan. Saya ingat ketika rapat Dewan Harian berkali-kali saya mengingatkan, ingat di stasi ini nggak ada orang yang hebat. Jadi jangan pernah ada yang merasa diri hebat dan juga jangan pernah ada yang merasa si A si B hebat. Tidak. Semuanya tidak hebat. Yang hebat itu Tuhan. Kita ini seperti 5 roti 2 ikan. Bekalnya seorang anak kecil yang diharapkan pada 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak yang semuanya kelaparan. Apa artinya? Jadi kita tidak hebat, yang hebat Tuhan. Mengapa hebat? Karena meskipun hanya 5 roti 2 ikan, meskipun tidak hebat, tetapi ketika itu diberdayakan oleh Tuhan, ternyata kemudian bisa melahirkan yang hebat. Ada tindakan yang berarti bagi banyak orang yang modalnya hanyalah 5 roti 2 ikan. Saya bersyukur karena umumnya orang menerima. Saya juga menerima. Para umat termasuk saya bukan yang hebat. Karena kasih kita yang begitu besar, karena percaya kita juga yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, maka meskipun kita tidak hebat tetapi kita mau diberdayakan. Saya senang karena di stasi kita ini kalau saya renungkan semangat belajarnya lumayan. Entah yang muda, yang anak-anak, yang tua semuanya belajar. Anak-anak belajar, yang remaja belajar, yang sudah tua juga belajar. Semua isinya adalah orang-orang yang sedang belajar. Stasi ini nggak ada yang hebat. Semua adalah 5 roti 2 ikan. Semua adalah yang sedang belajar. Belajar dalam kebaikan. Kalau tidak bagus, kalau nggak lancar tidak apa-apa. Namanya juga lagi belajar. Saya juga sama saja. Saya pun juga masih belajar. Saya untuk kesini itu juga belajar. Saya dari rumah tuh sudah bingung. Aduh, rumah yang sebelah mana ya rumahnya ya? Bingung. Lalu kemudian saya bersyukur karena tadi Ani itu menghubungi saya. Saya bilang nanti ditunggu saja lah. Kalau ditunjukkan kanan, kiri, maju, mundur, naik, turun, bingung saya. Sudah nanti ditunggu di rumah saja. Lalu kemudian Pak, aduh kok saya lupa namanya. Yang baru dari Jambi. Pak Asrani.
pasaran nih ya. Kalau Luna Maya apal, pasaran itu nggak apal ya saya. Jadi semuanya belajar. Saya juga belajar. Sekarang ini kita juga mau belajar bagaimana membantu anak-anak supaya anak-anak itu juga kita perhatikan. Memang stasi kita ini jumlah anaknya sedikit. Tapi meskipun sedikit juga mau kita perhatikan. Saya selalu menggarisbawahi itu. 5 roti 2 ikan sedikit, meskipun sedikit tapi oleh Yesus diperhitungkan. Anak-anak kita tuh sedikit, meskipun sedikit tetapi juga selalu kita usahakan diperhatikan, diperhitungkan. Saya tadi ngobrol sama Ani, ini anak-anak liburan sudah ada acara belum yang bersama-sama? Belum. Nanti Kamis pagi bersama saya jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya ke mana tadi namanya? Di sini tuh ada mata air, sudah dibawa ke lab dan ternyata pH-nya bagus. pH-nya itu 7. Itu untuk kesehatan bagus. Sekarang ini belum ada yang membeli, belum ada yang menguasai. Maka berusaha. Inilah cara kita. Bagaimana gereja itu, orang Katolik itu juga berguna, kasihnya juga luas. Air itu kan dibutuhkan siapapun. Siapa sih yang nggak butuh air? Nah, kita bersyukur karena kita juga sedang berusaha bersama masyarakat di sini menyelamatkan air itu. Karena itu memang dibutuhkan betul oleh masyarakat sini. Saya sudah ke sana. Tapi saya juga mau menumbuhkan supaya anak juga punya perhatian ke sana. Tapi tidak diajak kerja bakti. Kalau yang dewasa yang sudah-sudah kan diajak kerja bakti. Nah, ini cucu-cucunya Pak Sakri, Pak Parsum, ini Kamis besok akan diajak hanya untuk melihat saja. Ini cara yang sederhana untuk menumbuhkan. Supaya masyarakat ini juga punya generasi penerus yang memperhatikan tempat ini, tetapi juga memperhatikan air itu. Ini cara kita untuk menghidupi yang sebenarnya oleh Pak Ariman juga dihidupi. Mari mewujudkan kasih secara luas. Mari mewujudkan kasih yang masyarakat pun ikut menikmati. Saya senang sekali menghayati bersama umat di sini kita 5 roti 2 ikan. Kalau kita punya ketulusan hati, kalau kita punya semangat belas kasih seperti Yesus, maka meskipun 5 roti 2 ikan, meskipun kita bukan orang yang hebat, nyatanya juga bisa berguna bagi banyak orang. Saya merenungkan ada banyak hal yang sebenarnya sudah dibuat oleh stasi kita yang juga dirasakan oleh masyarakat. Pak Husin ini diam-diam tapi lumayan. Gebrakannya lumayan nih. Diam-diam tapi ya lumayan bisa menggerakkan orang. Ada kerja bakti, membersihkan, lalu orang lain ikut. Saya kira bagus. Kita percaya bahwa seperti apapun diri kita semua oleh Tuhan dihargai dan diberdayakan, dan sampai kapanpun yang namanya belajar nggak pernah berhenti. Saya belum lama itu memberikan pengajaran sederhana kepada beberapa pengurus. Saya mengatakan yang dibutuhkan oleh Yesus bukan orang-orang yang hebat. Yang dibutuhkan oleh Yesus adalah orang-orang yang biasa, yang juga punya kekurangan di samping kelebihan, tetapi dia punya semangat belajar. Itu sebabnya aktivisnya Yesus itu memang belajar. Nah, saya senang karena di stasi ini semua punya semangat belajar. Anak-anak mau belajar, remaja mau belajar, yang tua-tua termasuk saya juga mau belajar. Tuhan memberkati.